Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nama saya Irfan Nuzarman Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A Qaidul Lughah. Jadi saya di sini ingin menjelaskan salah satu materi Qaidul Lughah, yaitu yang berjudul tentang nakirah dan ma'rifah. Baik, sebelum memulai penjelasan apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah, jadi perlu kita ketahui dulu. Jadi isim itu tuh ada dua. Isim itu kata benda. Nah, dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama umum dan khusus. Nah, yang umum ini disebut nakirah dan yang khusus ini disebut ma'rifah. Maka dari itu yang kita bahas kali ini adalah bagian dari isim. Isim itu kata benda. Baik, yang pertama nakirah. Isim nakirah itu adalah isim yang masih umum atau global, atau kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menunjukkan benda tersebut. Kayak misalkan ya benda, kita menunjukkan sesuatu tapi nggak spesifik, kayak misalkan bola, kayak misalkan rumah. Bola kita nggak tahu itu bola apa, rumah nggak tahu itu rumah siapa. Jadi bentuk katanya ini masih umum gitu. Jadi kalau misalkan nakirah itu ya umum, jadi nggak kurang jelas gitu. Nah, yang kedua ini ma'rifah. Kalau isim ma'rifah itu kata benda yang lebih khusus dan memiliki kandungan arti tertentu, jadi sehingga membuat orang yang diajak bicara ini paham apa yang dia maksud gitu. Kayak misalkan contoh bola, kan tadi bola nakirah. Nah, ma'rifahnya misalkan bola basket, kan jelas. Bola bola apa? Bola basket. Terus misalkan rumah siapa? Rumah Irfan, misalkan rumah Fulan, rumah siapa gitu. Nah, ma'rifah itu lebih jelas aja gitu. Nah, yang selanjutnya macam-macam nakirah dan ma'rifah. Pertama kita akan membahas tentang nakirah dulu. Jadi nakirah ini memiliki beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama, dia itu isimnya bertanwin. Bertanwin kayak misalkan masjidun, atau kolamun, atau kitabun yang akhirannya itu ada tanwinnya. Nah, selanjutnya biasanya tidak ditandai dengan alif lam di depannya. Oke, misalkan al-masjidu, al-kitabu, nah itu bukan nakirah, itu bukan bagian dari nakirah, soalnya ada alif lam. Kalau nakirah itu nggak ada alif lamnya. Nah, selanjutnya dia menunjukkan kata umum, bukan nama orang tertentu. Jadi orang yang nyebut ini nih dia bermaksud buat nyebut suatu hal yang umum atau benda yang umum gitu. Maksudnya bukan yang lebih khusus. Ya, pokoknya begitu. Nah, selanjutnya contoh dari nakirah ini kayak misalkan dzalika baitun. Nah, kita lihat di sini yang nakirah itu dikata baitun. Kata baitun ini merupakan isim nakirah karena terlihat jelas ciri-cirinya. Terdapat tanwin di akhir huruf dan tidak terdapat alif lam, maka menunjukkan sesuatu yang umum. Kayak misalkan zalika baitun, artinya kan itu rumah gitu. Rumah, ya rumah siapa gitu kan, maksudnya kurang jelas, masih menunjukkan gitu. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang ma'rifah. Jadi ciri ma'rifah itu biasanya dia diawali katanya itu diawali dengan huruf alif lam. Kayak misalkan al-waladu sholihun. Al-walad sholih, anak itu adalah anak soleh. Gitu. Nah, ini kata ma'rifahnya di al-walad. Al-walad gitu. Kan lebih jelas gitu, al-walad sholih, anak itu kan maksudnya udah menunjukkan anak itu adalah anak yang soleh gitu. Nah, yang selanjutnya jika dalam suasana idofah. Ya, apa itu idofah? Idofah itu adalah dua isim yang digabung menjadi satu sehingga menimbulkan makna yang baru.
Jadi isim pertama menjadi mudhof dan isim kedua menjadi mudhof ilaih. Kayak misalkan contoh babul fasli. Babun itu kan isim. Babun artinya pintu, ya kan? Fasal artinya kelas, dia juga isim juga. Nah, idhofah ini kita menyatukan antara dua isim gitu dan menjadi satu makna yang baru, babul fasli. Artinya berarti pintu kelas. Nah, kan lebih jelas kalau misalkan nggak jelas kan kayak misalkan babun. Babun pintu apa gitu. Babun pintu, bisa pintu masjid, bisa pintu apa. Nah, ini di dalam idhofah ini kita jadi satu makna yang baru. Jadi contoh babul fasli itu dia menjadi jadi idhofah gitu. Jadi kan jelas babul fasli pintu kelas. Nah, selanjutnya jika kata yang diidhofahkan untuk kata tunjuk isim isyarah. Isim isyarah itu kan ada ada tilka, ada hadihi, ada zalika. Kalau misalkan haza sama zalika itu muannas. Kalau misalkan tilka sama hazi itu eh, kalau misalkan haza sama zalika itu kan muzakkar. Kalau misalkan hazi sama tilka itu kan muannas. Nah, contohnya misalkan falyabudu rabb hadzal bait, yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang mempunyai rumah ini. Nah, isim isyarah ini kan kita lihat falyabudu rabb hadzal bait. Hadza ini isim isyarah kan, beridofah dengan kata al bait. Jadi dia kan isim idofah tapi yang barengan uh, ada sama isim isyarahnya. Jadi maka otomatis kata ini menjadi kata hazal bait, itu udah menjadi ma'rifah hazal bait. Walaupun sebenarnya kata al bait saja itu sudah ma'rifah karena ia mempunyai alif lam. Jadi hazanya ini kayak seperti menjadi penekanan gitu. Sebenarnya al bait doang itu udah cukup gitu buat menjelaskan kalau misalkan itu rumah gitu. Nah, cuman ditambah isim isyarah karena isim isyarah ini termasuk dari macam-macam bentuk ma'rifah. Nah, selanjutnya jika kata ganti isim domir. Isim domir itu kan kayak misalkan ana, domir, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antuna, terus antum, nah gitu. Pokoknya isim domir. Kayak misalkan contohnya ana, katibu, dars. Saya penulis pelajaran gitu, menulis materi. Yang selanjutnya jika kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, kalau ini isim isyarah doang gitu, nggak sama apa untuk idofah yang kayak tadi sebelumnya. Jadi kayak misalkan haza kitabun gitu. Ini adalah buku gitu. Ini adalah buku, dijelaskan. Nah, selanjutnya jika isim alam. Isim alam itu kayak misalkan nama orang, pokoknya nama-nama orang, nama lokasi, nama apa ya? Lebih nama orang, nama lokasi, nama gelar. Kayak misalkan contohnya Muhammadun atau Makkah atau apa ya? Pokoknya nama orang sama nama tempat gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.